Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kalau kita masih kuat ya. Kita bersyukur kalau kita masih bisa menikmati waktu yang seperti ini. Ketika ada peperangan, kadang-kadang kita bilang cuma kasihan, ngeri gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus pikirkan juga gini, bagaimana kalau kita ada di dalam saat seperti itu gitu. Ya, maka itu kita harus siap siaga. Kita harus setia sama Tuhan. Keadaan sewaktu-waktu bisa berubah, menjelang pemilu juga kita nggak tahu, tapi biarlah kita dekat sama Tuhan ya. Kita dekat sama Tuhan dan itulah kekuatan kita dan itulah perlindungan kita ya, dekat sama Tuhan. Malam ini kita sudah diberkati oleh kesaksian Jimmy, satu-satunya orang yang mendaki Sinai tanpa onta. Pecahin rekod dia ya. Tapi bukan rekod muri gitu ya. Tapi memang luar biasa ya. Gak gampang bisa naik ke Gunung Sinai. Saya 94 naik masih bisa, yang kedua naik, yang ketiga udah nyerah. Sekarang udah gak berani lagi ya. Takut karena tulang juga udah rapuh gitu ya. Nah saudara yang masih muda kalau punya kesempatan ada berkat bolehlah mau nyoba-nyoba ya. Puji Tuhan malam ini saya mau bicara tentang, tapi udah jam 8 kurang 10. Kita mau bicara tentang tema kita ya secara garis besar. Yohanes 1 ayat 12. Itu temanya. Kita akan baca ayat 1. Kita baca dulu ayat 1 sampai 13. Yuk sama-sama kita berdiri, sama-sama kita baca ayat 1 sampai 13. Tema tahun yang lalu masih ada ya, ayat yang ke-14. Ya, ayat 1 sampai 14. 1, 2, 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Tahun lalu temanya adalah firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Yesus Kristus, anak Allah, pernah datang berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya. Ketika dia sakit, ketika dia mati, ketika dia kelaparan, dia 100% manusia, ya. Dia 100% manusia, maka dia bisa merasakan itu semua. Maka dia perlu menjadi manusia karena manusia itu perlu melihat. Kalau nggak melihat, suka nggak percaya. Maka firman Allah bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya, gitu ya. Nah, bersyukur kita sampai hari ini kita belum pernah melihat Yesus. Tapi kita percaya kepada dia. Dia pernah ada di Israel. Makanya banyak orang pergi ke Israel karena Yesus pernah ada di sana. Jadi kalau di Yerusalem, Yesus datang ke Yerusalem hanya hari-hari tertentu perayaan. Tapi daerah pelayanannya banyak kan di Galilea gitu ya, di daerah Galilea Tiberias di situ, khususnya kota Kapernaum. Yesus kebanyakan di situ semua. Mujizat-mujizat juga banyak dilakukan di situ. Tapi malam ini sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, kita akan berbicara tentang ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita disebut anak-anak Allah ya. Di sini dikatakan diberinya kuasa. Tapi saya nggak berbicara tentang kuasa itu apa gitu ya. Dalam bahasa Ibrani ditulis exousia yang artinya hak. Ya, kita diberi hak supaya menjadi anak Allah ya. Nah, karena kita diberi hak, karena kita percaya ada hak. Menurut Yohanes 1 ayat 13 tadi yang kita baca. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Jadi ada dua macam ya. Ada dua cara seseorang itu bisa menjadi anggota suatu keluarga. Misalnya Yosef dan Feni, dia sudah berkeluarga. Maka lahirlah seorang anak. Anak itu lahir dari rahim Feni. Secara alami maka dia disebut anak Yosef dan Feni. Ya, itu yang satu. Yang kedua, ada anak yang diadopsi secara hukum. Ya, secara hukum. Ini anak siapa? Diadopsi secara hukum. Nah, kita ini yang kedua adalah adopsi, ya. Kita adalah adopsi, diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Dia. Tapi tadi ayat 3 mengacu kepada ayat 13, bukan secara jasmani, artinya bukan dilahirkan dari perut seorang perempuan, tetapi kita diberikan hak dari Allah, diadopsi oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Ini sangat spesial sekali. Ketika seorang anak diangkat menjadi anak oleh sebuah keluarga, masuk dalam kartu keluarganya, maka anak itu mewarisi semua apa yang keluarga itu punya. Ya, hak istimewa di dalam keluarga itu anak adopsi itu pun mendapat. Termasuk warisan kekal anak adopsi itu mendapat. Nah, ya. Nah, dari daging. Terus ada dua cara seorang bisa menjadi suatu anggota keluarga, yaitu melalui kelahiran dan melalui adopsi. Lalu, bentar ya, saya lihat catatan supaya kita teratur. Orang percaya pertama kali menjadi anak Allah karena pengangkatan. Jadi kita ini percaya ya kepada Allah bukan karena kita nih bisa-bisanya kita gitu, bukan. Tapi karena memang Yesus, Dia memberikan hak itu, kita cuma diminta percaya. Percaya kepada Tuhan. Maka dibilang tetapi ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang. Kalau bangsa Israel memang dia pilihan.
bangsa yang dipilih oleh Allah. Dia memperoleh hak yang istimewa. Tapi kita adalah anak-anak angkatnya Allah. Kita cuma diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah karena kita percaya kepada Dia. Jadi mau pelacurkah dia, mau penjahatkah dia, mau orang kayakah dia, mau orang miskinkah dia. Ketika dia percaya, dia dilahirkan baru, maka dia diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Maka dikatakan mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi terus yang ayat 13 katakan ya dilahirkan, diperanakan. Bukan dari darah dan daging. Bukan secara jasmani, keinginan seorang laki-laki ya membuahi sel telur perempuan lalu lahirlah seorang anak. Bukan, tapi dari Allah, dari Roh Allah. Jadi Allah sendiri memilih kita ketika kita mau percaya kepada Dia, maka Dia katakan diberikannya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya kitab Yohanes itu dia menerangkan sekali Allah itu seperti apa. Dia selalu mau orang lain tahu Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menerangi setiap kegelapan, Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Jadi kealahan Allah itulah yang sangat ditonjolkan oleh pemberitaan Yohanes ya. Ketika Allah angkat kita jadi anaknya, maka kita memiliki hak istimewa ya. Nah kita baca Roma 8 ayat 15 berkata begini. Paulus berkata begini. Roma 8 ayat 15. Paulus berkata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh huruf besar yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi kamu telah menerima roh yang menjadikan itu dikatakan dalam bahasa aslinya adalah huiothesia atau adopsi yang telah mengadopsi kamu, saya dan saudara menjadi anak Allah ya. Menjadi anak Allah, maka roh Allah ada di dalam kita dan roh itu, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi ya Aba, ya Bapa, perkataan itu pertama kali siapa yang mengatakan itu? Ingat gak? Siapa? Guru-guru sekolah minggu coba jawab. Ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang pertama kali berkata ini loh. Ya Aba, ya Bapa. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini perkataan Yesus sendiri sebagai anak Allah. Tapi ketika kita diangkat menjadi anak oleh Allah. Roh Allah ada di dalam kita. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi artinya ketika kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita udah ada kuasa untuk ada kuasa, ada satu hubungan yang intim kepada Bapa kita. Sehingga kita boleh berkata ya Aba, ya Bapa. Gak ada orang yang berhak menyebut ini ya Aba, ya Bapa selain Kristus kepada Bapaknya. Dan dia katakan ini di Taman Getsemani. Waktu dia harus ambil cawan penderitaan itu. Dan disitulah pergumulan yang hebat yang dikatakan keringatnya sampai seperti darah. Dia berkata ya Aba, ya Bapa, Eli, Eli, lama sabatani. Ayat ini menyenangkan menjadi satu kebanggaan buat kita. Sebab kamu, yaitu saya dan saudara, tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kita, kalau saya boleh katakan kita adalah saya dan saudara, menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Menjadikannya itu dalam bahasa aslinya adopsi. Yang mengadopsi kita menjadi anak Allah. Nah, oleh roh itulah kita boleh berseru ya Aba, ya Bapa ya. Ketika kita diangkat menjadi anak Allah, ada satu keintiman dengan Bapa kita yang di sorga ya. Jadi kita enggak usah seperti perjanjian lama, hukum Taurat
Ya, di mana kita harus tiap tahun bawa domba yang tidak bercacat, disembelih, darahnya dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Ketika Yesus datang ke dunia, dia memberikan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa kita. Itulah anugerah, kasih karunia yang tidak ternilai harganya yang dia berikan buat kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, ketika orang berdosa menjadi anak Allah, kita diperlengkapi, ya, diperlengkapi dengan semua hak sebagai anak dalam keluarga Allah. Kita lihat Roma 8 ayat 17. Lanjutan yang tadi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi bukan sembarangan anak kita ini, tapi kita anak-anak Allah yang juga menjadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah hak istimewa yang luar biasa, yang disebut dengan kasih karunia dari Tuhan. Kita nggak minta, tapi Tuhan rela memberi supaya kita selamat. Tuhan cuma bilang asal kita percaya saja kepada Dia. Di dalam kitab Yohanes, kata percaya itu dia pakai kata kerja. Ya, jadi percaya bukan yang percaya titik udah stop, tidak. Jadi dia pakai kata kerja, artinya terus. Percaya itu akan terus. Bukan ketika kita percaya kita diangkat jadi anak Allah terus stop sampai di situ. Tidak, kita akan mempercayai terus semua firman Allah. Kita akan mempercayai terus semua apa yang firman katakan. Maka Filipi 1 ayat 12 katakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi memang ada terus berkesinambungan. Kan ada orang yang di tengah jalan dia berhenti untuk percaya. Ya, ada orang yang bilang udahlah, gue udah stop lah, udah bosan hidup susah, sepertinya Tuhan menutup telinganya, sepertinya Tuhan udah gak tolong gue lagi, udah gue stop untuk percaya. Ada loh orang yang seperti itu. Semoga tidak ada yang di sini ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena pasti ada rencana yang indah dari Tuhan. Nah, jadi istilah Aba dan Bapa mula-mula dipergunakan untuk Yesus Kristus di Taman Getsemani, oleh Yesus Kristus di Taman Getsemani. Jadi Roh Kudus yang melahirkan baru seseorang adalah juga roh yang dikirim ke dalam hati orang yang diadopsi. Jadi ya, maka ketika kita percaya, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu membuat kita berani berkata ya Aba, ya Bapa. Karena kita udah merasa dekat dengan Bapa, merasa dekat dengan Allah. Roh itu menyucikan kita serta membimbing kita untuk memanggil Allah sebagai Abah, Bapa. Kan kalau kita baca aja, ya udahlah, aku memang anak Allah, anak-anak Allah, kita nyanyi, aku anak raja gitu ya. Terus apalagi itu kan ada lagi tentang nyanyian lagu-lagu anak Allah itu banyak gitu ya. Nah, tapi ketika kita belajar sungguh-sungguh kita melihat begitu banyak hak-hak yang istimewa. Nanti kita akan bahas terus, nanti kita akan dengar lagi dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang membeberkan, yang menjelaskan firman Allah satu ayat ini dari berbagai sudut. Dan itulah kemuliaan Allah ya. Jadi kalau Allah dimuliakan, hidup kita benar dan percaya kepada Kristus sebagai anak Allah, kita menjalankan dengan baik, maka kemuliaan Allah juga menjadi kemuliaan kita. Amin. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi ungkapan ya Aba ya Bapa itu merupakan suatu bentuk relasi yang khusus dan yang intim ya bagi kita yang percaya kepada Tuhan ya. Kan begini ya. Ada orang yang baru percaya Tuhan, dia berat sekali untuk mengatakan gini, puji Tuhan. Gak bisa. Kebetulan, nah dia lebih senang pakai kebetulan.
Karena cintanya belum mendalam, belum menyatu, belum ada keintiman. Apalagi bicara gini, Tuhan berkati ya. Ada tuh, saya ada kenal beberapa orang yang memang totok-totok begitu ya, itu agak susah untuk mengatakan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu setelah terjadi keintiman, lama-lama mulut itu selalu akan mengeluarkan puji Tuhan. Puji Tuhan, jadi selalu akan memuji Tuhan. Nah saudara yang gak pernah bilang puji Tuhan nih, coba koreksi diri. Seberapa intimkah kita dengan Tuhan? Yang tahu cuma kita. Bagaimana sih supaya intim dengan Tuhan Tante Nila? Yaitu berdoa. Ketika kita duduk menyembah Tuhan sendiri berdoa. Seperti berbicara dengan Tuhan. Itu akan terjadi satu keintiman. Yang penting hatimu percaya dulu. Jangan ragu. Kayaknya gak mungkin deh. Kelamaan nunggu Tuhan. Nah, keraguan itu membuat kita ada jarak dengan Tuhan. Ya, ketika kita ada jarak dengan Tuhan, dia akan masuk kuasa yang lain. Maka usahakan jangan ada jarak antara kita dengan Tuhan. Artinya selalu ada persekutuan yang indah, ada keakraban. Keakraban itu terjadi ketika kita banyak berbicara kepada Tuhan. Ya, jadi kan kita antara teman juga gitu, kalau kita sering komunikasi, kita jadi akrab ya enggak? Kita sering komunikasi, kita sering ngobrol, terus kita sering apa gitu ya. Tapi kadang-kadang kebanyakan komunikasi malah berantem, jangan gitu ya. Jangan, jadi kebanyakan komunikasi kita kenal dia punya sifat begitu terus kita berusaha memakluminya. Ya kita berusaha memakluminya sehingga terjadi terus keakraban dan hubungan kita langgeng ya. Nah sekarang kita diberi hak sebagai anak-anak Allah. Terus apa nih yang bisa kita bayangkan ketika kita menjadi anak Allah? Tadi udah dijelaskan. Kita mendapat hak-hak istimewa, kita menjadi ahli warisnya. Saya ingat ketika saya tadi belajar ini, saya ingat dulu anak saya masih kecil, nggak tahu si Marvin apa si Karina gitu ya. Naik mobil dia bilang begini, enak ya kalau jadi anak presiden. Waktu itu saya bilang gini, jadi nggak enak nih jadi anak papi mami gitu ya. Bukan, kayaknya kalau jadi anak presiden tuh enak banget. Segala sesuatu pasti gampang dapet kata dia gitu ya. Apa-apa pasti nggak usah mikir, pasti dapet kata dia begitu. Nah ngebayanginnya jadi anak presiden itu keamanan terjamin, dikawal, fasilitas terjamin, mau apa aja terkabulkan. Jadi anak presiden. Tapi kita pernah waktu awal-awal Jokowi jadi presiden kan kita pernah dengar ya Kahiyang itu anak perempuannya nggak lolos jadi PNS ya. Kalau yang suka ngikutin bisa tahu itu dia nggak lolos loh jadi PNS ya. Jadi disitulah tidak ada KKN. Jadi artinya begini, engkau jadi anak presiden nggak berarti semuanya akan terkabulkan gitu ya. Nggak semuanya akan terkabulkan. Nah segala permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita dekat sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan gak kabulkan kenapa? Gak cocok itu buat kita gitu ya. Gak cocok. Kalau itu aku berikan bahaya sekali. Engkau bisa makin jauh dari aku. Itu kadang-kadang Tuhan punya perhitungan sendiri terhadap keadaan kita. Maka kita diajar oleh Rasul Paulus, dia berkata gini, hiduplah berpada apa? Udah lupa, jarang disebut. Hiduplah berpada pada apa adanya, itu ada ayatnya. Artinya kalau memang adanya segini, ya udah nikmatin aja, kelola dengan baik dan atur dengan baik, nikmati. Ada orang nggak bisa hidup berpada pada apanya karena dia membandingkan dengan keadaan orang lain. Nah itu tidak akan pernah cukup. Kita ngebayangin sebagai anak-anak Allah. Segala permohonan kita akan dikabulkan gak oleh Allah? Belum tentu. Bukan karena dia gak sayang. Dia sayang. Karena permintaan kita tidak cocok dengannya. Ya, maka menjadi anak Allah itu ada dua sisi ya, saya catat di sini. Sisi yang pertama begini, menjadi anak Allah memang bangga, memang bersukacita. Ya. Apalagi Tuhan bilang begini, semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Namun kita harus ingat,
Berkat-berkat Allah bagi kita tidak berarti yang segala yang kita mau itu pasti terjadi. Karena kita harus menurut kehendak Tuhan, bukan keinginan hati kita. Maka selalu hamba Tuhan kalau khotbah sering berkali gini, Tuhan menjawab doa kita bukan apa yang kita mau. Jadi dia menjawab doa kita bukan karena, ya Tuhan aku mau mobil, Tuhan jawab, klek mobil dikasih, enggak. Tuhan menjawab doa kita, apa yang dibutuhkan oleh kita. Dia lebih tahu. Kita bilang kita mau mobil, kata Tuhan enggak. Kamu bukan butuh mobil, kamu butuh damai sejahtera hatimu. Ya itu kan berbeda ya. Keinginan aku ingin semua punya mobil. Ternyata kata Tuhan yang dibutuhkan olehmu itu sebenarnya damai sejahtera. Sehingga engkau tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Dengan tetanggamu gitu ya. Jadi sebagai anak Allah memang kita punya hak istimewa. Tapi berkat-berkat itu bukan selalu yang kita mau itu yang terjadi. Lalu kedua, sisi yang kedua. Menjadi anak-anak Allah adalah tanggung jawab. Nah, seorang anak pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan martabat, keteladanan orang tuanya. Nah, kita ini sekarang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau tadi dikatakan sisi yang kedua adalah tanggung jawab untuk mencerminkan martabat dan keteladanan Bapak kita. Malam ini kan kita belajar Bapak kita. Kita diangkat anak. Kita diangkat, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Berarti kita ada tanggung jawab membawa perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita menurut Bapak kita. Mengerti ya? Jadi ini saya cerita ibu-ibu aja nih nganterin sekolah. Ini ibu terkenal tukang berantem dulu. Nggak boleh tersinggung sama orang. Apalagi kalau ngomongin anaknya. Marah. Berantem. Udah terkenal. Sering berantem. Satu kali dia cukup dekat dengan saya bilang begini. Tadi curhatkan ya. Kesel ngomongnya seenaknya aja. Nyindir-nyindir melulu. Nah kamu kan anak Tuhan. Jangan ladenin. Kita malu nih. Kita gak jadi contoh nih. Masa di sekolahan orang Kristen. Tukang berantem. Malu gak kita? Malu kan ya? Jangan ya. Jadi kita boleh marah tapi kita tahan diri. Artinya ya udahlah lain kali jangan deket-deket. Jangan banyak omong. Tapi jangan musuhan gitu ya. Jangan musuhan. Sebab kan setiap orang berbeda sifatnya. Ada yang kasar, ada yang halus. Ada yang setengah-setengah, setengah halus, setengah kasar. Betul gak? Jadi terus... Aduh yang udah setengah-setengah ketawa ada tuh ya. Ya jadi ada yang setengah-setengah begini. Tapi gak ada yang setengah begini deh ya. Gak ada kan ya. Nah jadi kita itu udah diangkat menjadi anak-anak Allah. Memang satu kebanggaan yang luar biasa. Satu hak istimewa. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Tapi ada tanggung jawab yang besar. Bawalah hidupmu seperti Bapak kita. Bapak kita bagaimana? Bapak di sorga bukan yang di Medan itu ya. Bapak kita yang di sorga itu dia penuh dengan belas kasihan. Sudahkah kita seperti Bapak kita yang mengangkat kita menjadi anaknya? Bapak kita yang di sorga itu dia maha pengampun. Sudahkah kita mengampuni orang yang nyakitin hati kita? Kalau belum, berarti kita belum melaksanakan tanggung jawab kita terhadap hak yang sudah diberikan kepada kita. Ini maaf loh, ini firman. Bukan nyindir siapa-siapa. Kalau Anda tersindir, puji Tuhan. Jangan marah ya, ampuni saya. Kan tadi udah bilang, mesti mengampuni karena Bapak kita maha pengampun ya. Tapi memang perlu diingatkan, kadang-kadang kita ini bandel kalau gak diingatkan. Tapi kalau diingatkan berkali-kali kita akan sadar, oh iya. Berarti tema ini bukan main-main. Kita diangkat menjadi anak Allah. Tapi hidup kita, perkataan kita, pikiran kita gak sesuai dengan Bapak kita yang sudah mengadopsi anak kita.
Nih coba aja di sekolahan ketemu nih anaknya nakal. Luar biasa tuh anak nakalnya. Anak siapa sih? Tuh. Begitu lagi mulai tuh. Oh pantes. Udah pantas dilanjutin. Bapaknya emang kayak ngono. Kata orang Jawa gitu loh ya. Ya. Nah makanya jadi bapak kita tuh bukan bapak yang seperti itu. Jadi mari kita punya tanggung jawab yang baik supaya orang melihat Yesus di dalam hidup kita. Jadi ketika kita menjadi disebut sebagai anak-anak Allah, kita nggak mempermalukan Bapa kita yang di sorga yang sudah memberikan hak yang luar biasa untuk mengadopsi kita menjadi anaknya. Ya, jadi bangga sebetulnya. Saya aja belajar ini bangga banget gitu ya. Tapi lihat tanggung jawabnya, oh iya saya juga harus berkaca nih, bercermin. Sudahkah aku melaksanakan tanggung jawabku dengan baik ya. Jadi karena kita memiliki Bapa yang pengasih, maka kita sebagai anaknya juga harus mewujudkan kasih Bapa itu kepada di dalam kehidupan kita kepada sesama kita ya, kepada sesama kita. Makanya hukum 2 kasih itu bukan main-main loh. Ya, 1 kepada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, jiwamu. Jadi ini dengan seluruh roh kita, jiwa kita, tenaga kita, kekuatan kita itu untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, setelah engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupanmu, artinya dari ujung kepala sampai ke kaki itu, engkau mengasihi sesamamu, manusia, seperti dirimu sendiri. Ya 10 hukum Taurat itu diringkas menjadi 2 hukum kasih yang luar biasa. Karena Bapa adalah pemberi berkat, kita juga siap berbagi berkat. Ya. Bapa yang mengangkat kita jadi anak itu, dia adalah Bapa yang selalu memberi berkat kepada kita. Ada yang diberi berkatnya banyak, ada yang diberi berkatnya sedang, ada diberi berkatnya sedikit. Itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi kalau kita percaya, tetap ada mujizat, tetap cukup. Tetap kita bisa melewati hari-hari kita. Kita percaya aja sama Tuhan ya. Dengan kita memberikan sebuah kehidupan yang penuh tanggung jawab sebagaimana anak-anak Allah. Maka kita bisa tetap bercahaya di kegelapan. Amin. Kita jadi lilin-lilin. Di mana ada kegelapan, di situ ada lilin. Di mana situ ada sekumpulan orang-orang yang hidupnya nggak benar. Yang dulu pernah saya tayangin di sini kan videonya ya, yang zombie di kota Philadelphia di Amerika Serikat. Ya itu kan pernah diulangin beberapa kali itu di kalau nggak salah TV One itu. Ya, jadi orang-orang yang kegelapan itu penuh dengan kegelapan. Ada orang yang berbaik hati, kesian, jalan lewat, dia buka sweaternya, dia kasih orang itu karena udah lupa. Pengaruh obat narkotika itu membuat mereka lupa ada di mana, tidur di mana, pikirannya kosong. Makanya dibilangnya zombie karena udah gak ada arti hidup mereka itu. Kasihan sekali ya. Biar Tuhan tolong kita jadi berkat buat orang lain. Dimanapun ada kegelapan kita jadi terang. Bukan ikut jadi gelap. Tapi kita jadi terang di situ. Maka hidup kita berbeda dengan orang lain. Puji Tuhan, itu saja firman Tuhan. Tidak saya panjangkan.